Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi bagian dari pelajaran algoritma dan kompleksitas, yaitu Dynamic Programming, dengan nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Dimas Yuna Putra. NIM 2018 420064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Azasafa dengan NIM 2018 420.017. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Rahman dengan NIM 2018 4200009, kelas A. Nah, dalam Dynamic Programming ini yang akan kami bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian, yang kedua, karakteristik, yang ketiga, implementasi. Dalam pengertian ini yaitu penjelasan mengenai pengertian Dynamic Programming. Untuk karakteristik yang dijelaskan nanti adalah karakteristik yang dimiliki oleh Dynamic Programming. Untuk implementasi yaitu yang akan dijelaskan nanti bagaimana Dynamic Programming ini nanti berfungsi atau bekerja. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama yaitu pengertian. Pengertian Dynamic Programming yaitu suatu teknik matematis untuk membuat serangkaian-serangkaian keputusan yang saling berhubungan. Program dinamis menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal. Pemrograman dinamis itu dibedakan menjadi dua. Pertama, pemrograman dinamis deterministik dan pemrograman dinamis probabilistik. Apa yang dimaksud program dinamis deterministik? Maksudnya adalah di mana keadaan pada tahap berikutnya ditentukan sepenuhnya oleh keadaan dan keputusan pada tahap sekarang. Nah, pada pemrograman deterministik ini dibedakan menjadi dua kasus, yaitu maksimum dan minimum. Yang kedua, pemrograman probabilistik. Apa artinya? Yaitu di mana keadaan berikutnya memiliki suatu distribusi probabilitas tertentu. Dalam Dynamic Programming, ada 3 batasan yang perlu diketahui. 1. Terdapat sejumlah berhingga pilihan yang tersedia. Kedua, solusi pada setiap tahap yang dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Ketiga, menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Nah, di sini pada poin 3 ini perlu digarisbawahi, yaitu menggunakan persyaratan optimasi. Pada program dinamis atau Dynamic Programming, itu rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas itu maksudnya jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1. Apa maksudnya K ke tahap K1? Jadi ibarat kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk implementasi prinsip optimalitas nanti akan dibahas di poin 3 yaitu implementasi. Poin kedua yaitu karakteristik. Ada 6 karakteristik Dynamic Programming. Yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Maksud dari persoalan ini pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan saja. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan atau dikirimkan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Yang keempat, ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur atau steadily dengan bertambahnya jumlah tahapan. Untuk penjelasan ongkos atau cost nanti akan dijelaskan pada poin 3 pada implementasinya. Jadi maksud dari
poin 4, yaitu meningkat secara teratur. Dalam artian misalkan saya memiliki tabel 1, saya namakan kos 1. Nah, ketika kita akan menghitung kos 2, maka nilai dari kos 1 itu selalu berhubungan dan seterusnya. Jika kita menghitung kos ketiga, maka kos ke-1 dan kedua itu juga akan berkaitan juga nilainya. Jadi selalu meningkat secara teratur, bertahap. Yang kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Nah, ini maksud saya yang pada poin 4 tadi. Yang keenam, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Untuk poin 3, implementasi, akan diteruskan oleh rekan saya, Aza dan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Aza Safa dengan NIM 2018-420-017. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari pemrograman dinamis yang terdiri dari prinsip optimalitas pemrograman dinamis, langkah-langkah pengembangan dalam algoritma pemrograman dinamis, serta implementasi pemrograman dinamis. Prinsip optimalitas pada pemrograman dinamis dengan menggunakan pendekatan mundur, yaitu ongkos pada tahap K sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K plus 1 ditambahkan dengan ongkos dari tahap K plus 1 ke tahap K, sehingga kita dapat menginisialkan nilai K, yaitu N, N-1, N-2, N-3, dan seterusnya hingga berakhiran angka 1. Prinsip optimalitas pemrograman dinamis pada pendekatan maju, yaitu ongkos pada tahap K plus 1 sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K ditambahkan dengan ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1, sehingga kita dapat menginisialkan nilai K, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya hingga N-1. Kemudian, bagaimana dengan langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis ini? Yang pertama ialah karakteristika struktur solusi optimal, yaitu proses di mana pencarian tahap, berapa tahap yang dimiliki, variabel keputusan apa saja yang dimiliki, stage ataupun status, dan lain sebagainya. Kemudian, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang dimaksud dengan definisi secara rekursif ini yaitu hubungan nilai optimal suatu tahap dengan tahap sebelumnya. Kemudian proses perhitungan. Hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Perhitungan ini kita akan menggunakan tabel. Yang terakhir merupakan konstruksi solusi optimal, rekonstruksi solusi secara mundur. Lalu, implementasi dari pemrograman dinamis dengan menggunakan pendekatan secara maju ini, kita dapat menemukannya melalui persoalan pencarian lintasan terpendek. Seperti persoalan berikut, tentukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10. Dari soal ini kita disajikan bentuk graf di mana kita harus mencari lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10. Langkah yang pertama merupakan pengkarakteristikan struktur solusi optimal. Misalkan kita memiliki X1, X2, X3, X4, dan X5. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, X5 tidak akan dianggap karena X5 sudah memiliki nilai yaitu 10. Maka tahap yang diketahui yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Dan jika kita menggunakan pendekatan program dinamis maju, maka rute yang dilalui yaitu X1 menuju ke X2, X2 menuju ke X3, X3 menuju ke X4, dan X4 menuju ke X5, dan seluruh totalnya yaitu 10.
Pada persoalan ini, yang harus kita ketahui yaitu tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Sedangkan status atau S yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul yang di dalam graf multitahap ini. Langkah berikutnya, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Karena menggunakan prinsip optimalitas yang menyatakan bahwa nilai optimal pada tahap sekarang adalah nilai optimal pada tahap sebelumnya ditambahkan dengan ongkos dari tahap sebelumnya ke tahap sekarang, sehingga fungsi FKS X2 states atau X2 S pada tahap ke K itu adalah nilai optimal pada tahap sebelumnya dengan variabel keputusan XK FK-1 ditambahkan dengan ongkos dari tahap ke K dan ke S. Karena fungsi ini bersifat rekursif, maka terdapat basisnya, yaitu basis F1. F1S ini yaitu bobot sisi dari sisi simpul X ke simpul S. Keterangan untuk lebih lengkapnya, XK ialah pengubah keputusan pada tahap K, di mana K memiliki value yaitu 2, 3, dan 4. CSXK merupakan bobot kos dari sisi dari S ke XK. Kemudian fungsi KS ini adalah nilai minimum dari FK di mana memiliki variabel SK dan S. Dan fungsi KX ini adalah total bobot lintasan dari ke XK dan ke S. Tujuan program dinamis maju ini yaitu merupakan pendapatan F410 dengan cara mencari F1S, F2S, F3S terlebih dahulu. Untuk proses berikutnya yaitu proses hitung nilai solusi optimal. Dalam proses perhitungan ini sangatlah panjang, sehingga saya membagikannya menjadi beberapa tahap. Untuk tahap pertama, karena kita menggunakan pendekatan secara maju, kita menggunakan fungsi basis, di mana fungsi basis tersebut ialah F1S sama dengan CX1S dengan S atau states, atau juga bisa dibilang simpul berikutnya adalah simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Dan perhitungannya pun cukup sederhana, karena kita hanya menghitung bobot dari simpul 1 ke simpul 2, bobot dari simpul 1 ke simpul 3, dan bobot dari simpul 1 ke simpul 4. Untuk bobot dari simpul 1 ke simpul 2 adalah 2. Bobot dari simpul 1 ke simpul 3 adalah 4. Untuk bobot simpul 1 ke simpul 4 adalah 3. Lalu, X1 bintang adalah nilai X yang meminimumkan F. Seperti yang kita ketahui, untuk simpul 2, simpul 3, dan simpul 4 ini memiliki satu pilihan awal yaitu simpul 1. Sehingga untuk X1 bintang sendiri memiliki value 1. Tahap berikutnya kita memiliki fungsi rekursif di mana F2S sama dengan CX2S ditambahkan F1X2. Kemudian kita cari nilai minimumnya. Untuk nilai X2 yaitu simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Kemudian states yaitu simpul berikutnya yaitu simpul 5, simpul 6, dan simpul 7. Karena kita telah mengetahui solusi optimum sebelumnya, prosesnya pun cukup mudah. Untuk X2 sama dengan 2, dengan stage sama dengan 5. Berarti untuk lintasan 1 ke 5 melalui simpul 2. Kita harus mengetahui lintasan 1 ke 2 memiliki nilai optimum berapa. Untuk nilai optimumnya kita bisa melihat dari hasil sebelumnya, yaitu lintasan 1 ke 2 memiliki nilai optimum 2. Kemudian kita tambahkan dari bobot simpul 2 ini ke simpul 5, yaitu 7. Jadi kita jumlahkan 7 ditambahkan 2 sama dengan 9. Untuk X2 sama dengan 3 dan state sama dengan 5 seperti berikut. Kita mengetahui bahwa lintasan optimum dari 1 ke 3 adalah 4. Kemudian kita cari bobot dari simpul 3 ke simpul 5, yaitu 3.
Maka 4 ditambahkan 3 sama dengan 7. Kemudian X2 sama dengan 4 dengan state sama dengan 5. Kita harus mengetahui lintasan 1 ke 4 memiliki nilai optimum berapa, yaitu 3. Untuk lintasan 1 ke 4 memiliki nilai optimum 3. Kemudian kita cari nilai bobot dari simpul 4 ke simpul 5, yaitu 4. Kita tambahkan 4 tambah 3 sama dengan 7. Setelah kita menghitung prosesnya ini, kita cari nilai minimumnya. Nilai minimum tersebut terdapat pada X2 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4 dengan nilai minimum yaitu 7. Perhitungan berikutnya pun juga sama. Kemudian saya jelaskan pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap 3 kita masih memiliki fungsi rekursif, yaitu F3S sama dengan CX3S ditambahkan F2X3. Kemudian kita cari nilai minimumnya. Untuk X2 kita memiliki simpul yaitu simpul 5, simpul 6, dan simpul 7. Kemudian states yaitu simpul 8 dan simpul 9. Perhitungannya pun cukup sederhana karena kita telah mengetahui solusi optimum dari tahap kedua sebelumnya. Kita mengetahui bahwa misalnya untuk X2 sama dengan 5, kemudian state sama dengan 8, maka kita harus mengetahui nilai optimum dari lintasan 1 ke 5. Lintasan 1 ke 5 memiliki nilai optimum yaitu 7. Maka 7 ditambahkan dari bobot simpul 5 ke simpul 8, yaitu 1. Maka 7 ditambahkan dengan 1, hasilnya 8. Untuk X2 sama dengan 6, kemudian state sama dengan 8, kita harus mengetahui lintasannya. Lintasan tersebut yaitu lintasan 1 ke 6, di mana memiliki nilai optimum yaitu 4. Maka 4 ditambahkan bobot dari simpul 6 ke simpul 8, yaitu 6. Maka 6 ditambahkan 4 sama dengan 10. Kemudian X2 sama dengan 7 dengan state sama dengan 8. Maka kita harus mengetahui lintasan optimum dari 1 ke 7. Lintasan optimum 1 ke 7 memiliki nilai optimum yaitu 8. Maka nilai optimum 8 ini kita tambahkan dengan bobot dari simpul 7 ke simpul 8, yaitu 3. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kemudian kita cari nilai minimumnya. Nilai minimum terdapat pada X2 sama dengan 5, yaitu 8. Perhitungannya pun juga sama untuk X25 dengan state 9 dan seterusnya. Saya terangkan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap 4. Pada tahap ini kita masih memakai fungsi rekursif, di mana F4S sama dengan CX4S ditambahkan F3 dan X4. Kemudian kita cari nilai minimumnya. Untuk X1 sama dengan 8 dan state sama dengan 10. Kita mengetahui bahwa X1 ini adalah simpul 8 dan simpul 9. Dan states adalah simpul berikutnya yaitu simpul 10. Untuk X1 sama dengan 8 dan S sama dengan 10, maka perhitungannya seperti berikut. Kita mengetahui bahwa hasil optimum sebelumnya bahwa lintasan 1 ke 8 memiliki nilai optimum yaitu 8. Maka kita tambahkan dari bobot simpul 8 ke simpul 10, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 11. Untuk X1 sama dengan 9 dengan state sama dengan 10, kita harus mencari lintasan dari 1 ke 9 terlebih dahulu, yaitu nilai optimum yang dimilikinya yaitu 7. Kemudian kita tambahkan dari bobot dari simpul 9 ke simpul 10. Maka 7 ditambahkan 4 sama dengan 11. Untuk nilai optimumnya yaitu terletak pada X1 sama dengan 8 dan X1 sama dengan 9. Hasilnya sama yaitu 11.
Untuk tahap berikutnya yaitu konstruksi solusi optimal. Karena kita telah mengetahui dari hasil optimumnya, kita dapat merangkai dari konstruksi solusi optimalnya. Kita rangkai mulai dari simpul 10. Simpul 10 memiliki solusi optimum pada X4 yaitu 8 dan 9. Kemudian X3 memiliki nilai optimum pada X3 yaitu 5 dan 6. Kemudian X2 memiliki nilai optimum pada X3, 4 dan 4. Kemudian X1-nya yaitu tetap yaitu 1. Dari sini kita dapat membuktikan bahwa terdapat 3 rute, yaitu 1, ke-3, ke-5, 8, dan 10, kemudian 1, 4, 5, 8, 10, dan 1, 4, 6, 9, 10. Jadi, 3 lintasan terpendek dari 1 ke 10 memiliki panjang lintasan yang sama, yaitu 11. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febran Dimas Yuna Putra. NIM 2018-420064 akan menjelaskan contoh kedua dari program dinamis. Di sini saya akan menjelaskan program dinamis secara maju. Ada sebuah contoh yaitu penganggaran modal. Sebuah perusahaan berencana akan mengembangkan usaha proyek melalui 3 buah pabrik yang dimilikinya. Setiap pabrik diminta mengirimkan proposal ke perusahaan untuk proyek yang akan dikembangkan. Setiap proposal memuat total biaya yang dibutuhkan atau dinyatakan dengan huruf C, dan total keuntungan revenue yang akan diperoleh atau dinyatakan dengan huruf R dari pengembangan usaha itu. Perusahaan menganggarkan Rp 5 miliar untuk alokasi dana bagi ketiga pabriknya itu. Tabel berikut meringkas nilai C dan R untuk masing-masing proposal proyek. Proyek bernilai 0 sengaja dicantumkan yang berarti tidak ada alokasi dana yang diberikan untuk setiap pabrik. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimum dari pengalokasian dana sebesar 5 miliar tersebut. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan program dinamis maju. Di bawah adalah tabel ringkasan nilai C dan R. Ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, kos 1, kos 2, kos 3, revenue 1, revenue 2, revenue 3, dan ada proyek 1, 2, dan 3, 4. Kita akan membagi tahapan menjadi 3 tahapan berdasarkan jumlah pabrik tersebut. Ubah status yang terdapat pada tahap 1, 2, dan 3. X1, sigma modal yang dialokasikan pada tahap 1. X2, sigma modal yang dialokasikan pada tahap 1 dan 2. X3 adalah sigma modal yang dialokasikan pada tahap 1, 2, dan 3. SK merupakan jumlah modal yang dialokasikan. RKPK adalah keuntungan dari alternatif PK pada tahap K. P adalah menyatakan proposal proyek. Sedangkan K adalah proses pengalokasian dana. XK adalah keuntungan optimal dari tahap 1, 2, dan K yang diberikan oleh status XK. Berikut adalah relasi rekuren keuntungan optimal, di mana fungsi F1X1 adalah maksimum dari R1P1. FKXK adalah maksimum dari RKPK ditambah FK-1, XK-1. Dengan catatan SK-1 adalah SK kurangi SCKPK. CKPK adalah biaya untuk alternatif PK pada tahap K. Relasi rekuren keuntungan optimal menjadi seperti di atas. Fungsi F1X1 adalah maksimum R1P1. FKXK adalah maksimum RKPK ditambah FK-1 SK dikurangi SCKPK. Selanjutnya kita menuju ke tahap 1, di mana ada tabel P1 sama dengan 1, P1 sama dengan 2, P1 sama dengan 3. Di sini X1 ada 0 sampai 5, di mana nilai P1 adalah 0 karena pada tabel di samping kanan nilai revenue dari P1 adalah 0.
Sedangkan di P1 sama dengan 2, nilai reviewnya adalah 5. Kenapa pada X1 sama dengan 0, P1 sama dengan 2 tidak diisi dikarenakan kos pada P1 sama dengan 2 adalah 1. Pada P1 sama dengan 3, pada nilai X1 sama dengan 2 sampai 5 diisi 6 karena memiliki revenue 6. Sedangkan pada X1 sama dengan 0 sampai 1 tidak diberi isi dikarenakan cos satunya adalah 2. Dari tabel tersebut kita bisa ambil solusi optimalnya fungsi F1 X1 adalah 0 maksimumnya pada P1. Kedua, F1 X1-nya adalah 5 pada P2. Selanjutnya pada nilai X2 sampai X5, X1 sama dengan 5 adalah 6 nilai maksimumnya pada P1 sama dengan 3. Selanjutnya adalah tahap 2. Tahap 2 kita akan mengambil nilai dari tahap 1. Pada tabel ini ada rumus yaitu fungsi F2 X2 sama dengan maksimum R2 P2 ditambah F1 X2 dikurangi C2 P2. Di sini nilai X2-nya ada 0 sampai 5. P2 sama dengan 1, P2 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, dan P2 sama dengan 4. Pada P2 sama dengan 2, di sini nilai reviewnya 0. Nilai X2 sama dengan 0 sampai 5 adalah 0. Kita tambahkan dengan dari rumus ini adalah F1 X2 min C2 P2 dari tahap 1, yaitu dari ini F1 X1 0 sampai 6. Kita tambahkan. Selanjutnya pada P2 nilai revenue-nya adalah 8. Kenapa X2 sama dengan 0 sampai 1 tidak diisi? Dikarenakan cost-nya adalah 2 pada P2. P2 sama dengan 2. Selanjutnya pada P2 sama dengan 3, nilai X2 sama dengan 0 sampai 2 dikosongi karena memiliki cost 3. Dan nilai revenue-nya adalah 9. Ditambahkan juga dengan dari tahapan 1. Pada P2 sama dengan 4 juga sama, X2 sama dengan 0 sampai 4 sampai 3 tidak diisi karena memiliki cost 4. Dan nilai revenue-nya 12 ditambahkan dari tahapan 1 0 plus 5 plus 0 dan plus 5 yang menghasilkan 12 dan 17. Dari tabel ini kita bisa mendapatkan solusi optimalnya F2 X2-nya pada X2 sama dengan 0 adalah 0, X2 sama dengan 1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2 sama dengan 8, X2 sama dengan 3 sama dengan 9, maksud saya sama dengan 13, X2 sama dengan 4 sama dengan 14, di mana P2-nya pada F2 X2 mengikuti pada P2 di tabel ini, di mana 14, 2 atau 3 pada P2 sama 2, P2 sama 3, jadi P2-nya sama dengan 2 atau 3. Selanjutnya pada tahap 3. Pada tahap 3 kita hanya memakai X3 sama dengan 5, dikarenakan ini adalah tahap terakhir dengan rumusan F3 dengan fungsi F3 X3 sama dengan maksimum R3 P3 ditambah F2 X2 dikurangi C3 P3. Di sini hanya ada 2, P3 sama dengan 1 sama dengan P3 sama dengan 2.
di mana P3 sama dengan 1, nilai reviewnya 0, ditambahkan dari nilai tahapan 2, yaitu 17, di mana X3 sama dengan 5, kita ambil dari X2 sama dengan 5, yaitu 17, kita tambahkan. Selanjutnya pada P3 sama dengan 2, nilai reviewnya adalah 3, kita tambahkan dengan nilai X2 dengan 4, yaitu 14, nilai fungsi F2 X2-nya. Dari sini kita bisa mendapatkan solusi optimalnya F3 X3 yaitu 17, di mana P3-nya adalah 1 ataupun 2. Selanjutnya, rekonstruksi solusi. Pada rekonstruksi solusi ini, dari tahap 1 sampai 3 bisa kita dapatkan P3-nya dari tahap 3 yaitu 1 dan 2. Kita tulis di sisa 2, di mana X2-nya adalah 5 dan 4. Kenapa ini dikurangi 1? Karena pada X2 sama dengan pada X2 telah dikurangi oleh cos 1, jadi 4. Selanjutnya pada P2 kita ambil dari nilai X2 sama dengan 5, yaitu 4. Dan X2 sama dengan 4, yaitu 2 dan 3. Selanjutnya pada X1, 5 kita kurangkan pada P2 4 sama dengan 1, kita dapatkan hasil X1 sama dengan 1. Di bawah ada 4 dikurangi oleh P2 yang menghasilkan X1 sama dengan 2, dan P dan 4 dikurangi 3 yang 4 dikurangi P2 yang menghasilkan 1, X1 sama dengan 1, di mana X1 itu bernilai 2 dari tahapan 1, X1 bernilai solusi optimalnya 2, X2 bernilai 3, dan X1 sama dengan 1 bernilai 2. Mohon maaf, ada salah penulisan dalam presentasi. Ini bukan 3, harusnya 2. Jadi, bisa kita dapatkan hasil pada P1 bintang, P2 bintang, P3 bintang, yaitu P1, P2, P3, 2, 4, 1. Di bawahnya lagi ada 3, 2, 2. Dan di bawahnya lagi ada 2, 2, 3, 2. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaklumi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.